Jadi Pak Joni sudah tahu lama lokasi sungai di sini? Sudah, Pak. Oh. Sungai di sini ini sering menelan korban, Pak. Sering menelan korban? Iya. Jadi setiap minggu atau setiap bulan? Ya, 1 bulan sekali itu udah pasti ada korban. Oh. Oh, jadi sahabat, saya malam ini mau ke lokasi yang mana ini adalah sungai. Dan sungai ini memang dikenal masyarakat sangat angker sekali. Sering menelan korban. Rata-rata korbannya itu anak-anak atau orang dewasa juga? Anak-anak, ada cewek, dewasa. Oh, sering itu ya? Iya. Jadi kalau sudah mandi di sungai itu, Kadang hilang. kadang hilang tiba-tiba gitu? Ketemu mayat gitu. Iya, iya. Nah gitu sahabat ya, jadi cerita dari Pak Joni ini bahwa sungai yang akan saya datangi nanti itu sering menelan korban. Dan oleh karena itu sahabat, justru hal seperti inilah menjadi resah buat masyarakat ya, karena yang seharusnya sungai itu bisa dijadikan tempat wisata ataupun tempat, ya mungkin sahabat lebih paham lah ya, namanya tempat sungai-sungai seperti itu ingin dinikmati lah ya. Tapi kalau sudah angker, sudah menelan korban, otomatis bukan tempat wisata lagi, malah jadi tempat mistis ya, tempat mistis yang ditakuti masyarakat. Oleh karena itu sahabat, malam ini saya mau melihat secara langsung, dan nanti Pak Joni saya buka mata batinnya ya, biar melihat langsung. Mungkin di sungai itu ada apa, nanti bisa lihat secara langsung. Yuk kita langsung datangi aja. Ini lumayan jauh juga ya? Iya, jauh, Pak. Oh, Muter sana. ini sahabat ya, lihat jalannya ya, udah becek kayak gini. Hati-hati nih, hati-hati kameramen ya. Ini kameramen tetap baca sholawat, lihat di belakang juga kalau ada binatang buas, waspada. Pak Joni, kalau ke sungai ini sendirian atau memang ramai-ramai? Oh, ramai-ramai. Kalau dulu pernah sendirian gitu? Saya waktu sendiri itu saya ketemu mayat itu, Pak. Oh, oh jadi Pak Joni ini yang menemukan mayat itu? Ya. Jadi warga jadi resah ya, yang seharusnya main ke sungai itu mereka bisa mandi, ini malah ketakutan. Itu suara apa itu? Nah ini sahabat lihat ya, ini sudah mengalir, ini udah air sungai ini. Tuh, lihat jalannya, coba kameramen. Kelihatan nggak ada penampakan apa depan? Coba. Lumayan jauh juga ya. Jauh, Pak. Tapi kalau di sungai ini banyak nggak orang yang mancing kira-kira? Nggak ada yang berani, Pak. Oh, udah nggak ada yang berani lagi ya? Kalau dulu ya. Oh, dulu banyak ya yang datang sini. Banyak yang mandi juga ya? Oh. Ada sering kejadian itu, udah nggak ada lagi yang mancing di sini. Oh, semenjak kejadian itu? Iya. Sungainya di mana? Depan sana? Iya, depan sana. Turun lagi, kita masih turun terus ya? Kameramen hati-hati ya. Ini memang tempatnya seperti ini ya, dari jalan menuju lokasi aja udah becek kayak gini. Iya. Selain angker, banyak binatang buas juga, Pak. Banyak binatang buas. Itu sejenis binatang apa itu di tempat ini? Kayak monyet yang besar itu, Pak. Oh, monyet besar ya? Iya. Beruang. Oh, ya banyak monyet, banyak beruang juga ini sahabat. Kameramen hati-hati ya. Waspada kameramen. Untuk sahabat-sahabat mohon doanya ya, mudah-mudahan ini tempat bisa diselesaikan lah hal-hal negatifnya. Ayo kameramen. Mana? Oh ini sungainya ya Pak? Iya, ini Pak. Oh. Pak Joni waktu itu menemukan mayatnya ada di mana Pak Joni? Ini Pak. Hah? Di sini? Iya, nyangkut di sini. Oh, nyangkut di batu ini? Iya. Coba kameramen sini, sorot kameramen.
Hati-hati, peleset. Di sini, Pak Joni. Kepalanya di sini. Oh, jadi kepalanya di sini, badannya di sini. Iya. Nah, yang sering buat mandi itu di sebelah mana? Daerah sini juga. Di sini. Oh, jadi kalau ada wisatawan orang-orang yang ke sini, kalau mandi di sini dia. Iya. Oh, jadi Pak Joni nemukan di sini mayatnya ya? Iya. Perempuan atau laki-laki tuh Pak Joni? Laki. Laki-laki. Dia mandi di sini, hilang di sini, temunya di sini, Pak. Oh, itu sering kejadian mayat-mayat ketemu gitu? Sering. Oh, jadi sahabat ya. Jadi kalau ada yang mandi di sini tiba-tiba menghilang ya kejadian di sini lagi. Jadi Pak Joni, saya di sini juga memang merasakan aura yang sangat luar biasa ya. Tapi ini aura negatif. Aura negatif. Atau nanti saya deteksi dulu ya. Iya. Nanti Pak Joni mau melihat nggak makhluk di sini? Pengen, Pak. Nanti saya buka mata batinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini kalau saya deteksi, Pak Joni, di sini memang ada aura negatif. Di sini ada jin. Ya nanti Pak Joni melihat sendiri ya wujudnya. Ada seperti ular, ular besar ya, ular kepala manusia. Terus ada juga ya yang lain-lain lah. Nanti setelah saya buka mata batin Pak Joni akan lihat sendiri. Dan tapi Pak Joni, di sini yang anehnya saya deteksi seperti ada seseorang yang memang di sini memasang sesuatu, ya. Di sini dipasang sesuatu, jadi akibatnya sering terjadi tumbal, ya. Ini kalau saya lihat seperti ada seorang dukun, gitu ya. Pak Joni pernah nggak di daerah sini menemukan dukun? Ada, Pak, dukun. Cerita-cerita dukun gitu. Ada dulu, zaman dulu tapi, Pak. Zaman dulu. Tapi orangnya udah nggak ada lagi. Sudah meninggal. Iya. Tapi ilmunya pernah diturunkan. Dia punya anak atau punya murid? Punya anak. Oh. Jadi yang saya lihat gini Pak Joni ya. Di tempat ini ada pusaka ataupun ada penunggu seperti ada dipasang sesuatu ya. Dipasang sesuatu di tempat ini dan nantinya orang yang sering mendatang ini akan menjadi tumbal. Dan itu memang sengaja dipasang dukun. Gitu. Jadi sahabat ya, untuk sahabat-sahabat mungkin bisa melihat ya lokasinya. Ini sungai yang sangat deras airnya. Tetapi ini dipasang dukun ini sahabat, dipasang dukun semacam ya nanti akan saya tarik bendanya ya. Ini sengaja dipasang dukun sehingga orang-orang yang sini jadilah korban. Sini Pak Joni, saya buka dulu mata batinnya ya. Siap ya? Siap. Tapi nanti nggak usah takut ya, tenang aja, nanti saya kendalikan. Kalau Pak Joni nanti nggak kuat ya nanti saya tutup kembali. Pak Joni mau sambil duduk atau berdiri aja? Berdiri aja, Pak. Berdiri aja ya. Oke, bismillah. Ini sahabat, saya mau membuka mata batin Pak Joni ini supaya dia juga menyaksikan secara langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya batin, ya Allah ya batin. Allah, Allah, Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah. Nah, sekarang Pak Joni pelan-pelan buka matanya. Kenapa Pak Joni? Hah? Hah? Kelihatan ularnya? Awas, awas jatuh, awas jatuh. Udah. Tenang aja. Di sini ada saya, ya. Pak Joni
Coba pelan-pelan dibuka matanya. Istighfar dulu, istighfar. Awas jatuh. Awas jatuh Pak Joni. Istighfar. Hah? Coba yang Pak Joni lihat selain ular apa lagi nih? Hah? Yang sosok apa lagi? Ada orang badan besar. Hah? Orang badan besar? Di sebelah mana yang Pak Joni lihat? Sebelah sini. Nih, kameramen. Di sini katanya ada orang berbadan besar. Terus apa lagi yang dilihat? Ada ular kepala manusia. Ular kepala manusia. Oh, itu yang saya sebutkan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat jelas ya. Terus apa lagi yang Pak Joni lihat? Hah? Masih mampu nggak? Hah? Udah istighfar. Ini mau saya tutup mata batinnya? Hah? Saya tutup mata batinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah. Nah ya. Jadi tadi Pak Joni melihat banyak sosok jin ya? Iya. Kenapa? Mukanya agak serem ya? Wah, serem betul Ustaz. Baru kali ini apa melihat jin kayak gitu? Hah? Baru kali ini Ustaz. Baru kali ini? Iya Ustaz. Ya sudah. Jadi gini Pak Joni ya. Sebenarnya yang Pak Joni lihat tadi itu memang benar, itu jin penunggu sini. Dan ada makhluk lain lagi yang Pak Joni lihat, itu seperti berwujud pusaka ya, entah itu bentuk batu mustika atau berbentuk paku atau berbentuk lainnya, saya kurang paham. Nanti saya akan tarik pusaka itu. Dan pusaka ini itu bukan pusaka yang bagus ya, maksudnya ini adalah penunggu tadi itu yang ditanamkan oleh si dukun itu ya. Nanti setelah saya cabut, mudah-mudahan saja nanti, dan juga nanti saya netralisir tempat ini agar hal-hal negatifnya tidak ada lagi di tempat ini ya. Oke Pak Joni. Pak Joni duduk sini aja nggak apa-apa, biar menyaksikan ya. Sini kameramen. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kemarin ditemukan Pak Joni, di sini ada mayat nih. Ya kameramen. Di sini mayatnya adanya di sini yang ditemukan Pak Joni. Dan di sini sahabat, kalau sahabat lihat, coba kameramen disorot tempatnya ya. Nah, di tempat ini sahabat, saya melihat ada sosok jin yang memang ketika saya berinteraksi tadi, dia di sini ini ada yang menyuruh katanya. Ada yang menyuruh. Dan saya melihat jelas ada sesuatu yang tertanam di bawah sini. Ya. Secara kasat mata, coba kameramen disorot. Sahabat melihat sesuatu enggak? Hanya batu-batu biasa ya. Tuh. Yang sahabat lihat hanya batu-batu biasa ya. Dia letaknya ada di dalam sahabat. Nanti akan saya tarik dulu ke atas, setelah itu saya akan zohirkan bendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Kameramen disorot ya. Perhatikan baik-baik. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bentengi dulu tubuh saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi wa la yadurru. Allah. Allah. Pak Joni, coba Pak Joni lihat ini. Ya, Pak Joni bisa lihat ya. Ini keris. Nah, ini untuk para sahabat-sahabat juga bisa lihat. Di tempat ini memang ada hal-hal negatifnya, dan salah satunya ini penyebabnya yang ditanamkan oleh si dukun. Coba Pak Joni perhatikan ini ya. Nah, Pak Joni bisa lihat ya, ini adalah keris yang ditanamkan oleh si dukun. Iya, Pak. Ya, coba kameramen lampunya diterangin. Lampunya diterangin kameramen. Nah, keris ini saya dapatkan di sini. Jadi sebenarnya ada sosok jin yang Pak Joni terlihat seram tadi. Inilah ya, sosok jinnya itu ada di dalam keris ini. Jadi nanti saya akan musnahkan jin yang negatif yang ada dalam keris ini. Iya, Pak. Tapi setelah dimusnahkan, ini keris ya seperti pada umumnya ya, keris-keris hanya besi biasa saja. Nah, sudah tidak ada isinya lagi. Jadi Pak Joni, nanti saya akan netralisir lagi tempat ini. Ini kan salah satu hal negatifnya. Ketika ini sudah dimusnahkan khodamnya, insya Allah tempat ini akan jadi aman lagi. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Nah, yang terpenting begini, dimanapun tempat kita datangi, mau itu di sungai, mau itu di gunung, ataupun di mana-mana tempat, intinya kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah ya. Ketika kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah, maka jin-jin yang tadinya ingin mengganggu kita punya benteng yang sangat kuat ya. Iya. Pak Joni tahu nggak pusaka umat muslim itu apa? Bukan pusaka kesaktian seperti ini, bukan ya. Ini hanya sebatas istilahnya keris saja ya, bukan kesaktian ya. Pusaka umat muslim itu adalah doa ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita berdoa, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita mau dalam perjalanan naik motor atau naik mobil, kita berdoa ya. Karena yang namanya doa itu artinya kita ini meminta kepada Allah, meminta perlindungan. Tidak ada siapapun yang membantu kita selain bantuan dari Allah. Ketika ada manusia yang baik, itu adalah perantara kiriman dari Allah ya, untuk membantu kita. Dan termasuk saya datang ke sini bukan berarti saya punya kesaktian, tidak. Saya juga berdoa memohon agar hal-hal negatif di sini Allah yang menghilangkan ya. Itu saja. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan saja ini sungai nanti ramai kembali ya, dan tidak menelan korban lagi.
Dan juga untuk para sahabat, kemanapun tempat, sahabat perlu waspada dan juga berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada hal penting untuk para sahabat juga. Salah satunya adanya kejahatan-kejahatan di media online. Ya, salah satunya adalah Facebook. Ada Facebook yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin, artinya ada Facebook palsu dan dia menggunakan foto saya, bahkan dia memposting-posting jimat, menawarkan uang gaib dan yang lainnya. Intinya kalau sahabat ingin tahu si penipu itu, sahabat ketika dimintai transferan uang, maka sahabat lihat kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan transfer, karena itu sudah pasti oknum penipuan. Ya, itu saya tegaskan untuk para sahabat. Kalau tiba-tiba ada orang messenger menawarkan jimat, menawarkan uang gaib, kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan transfer, karena itu sudah pasti oknum penipuan. Dan juga ada hal penting untuk para sahabat, di padepokan saya menjual madu ruqyah yang manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non medis. Ada pula minyak kasturi, tasbih maupun sorban, dan untuk khasiatnya nanti bisa sahabat buktikan secara langsung. Untuk sahabat-sahabat yang mau pesan bisa langsung menghubungi nomor admin yang sudah tercantum di YouTube saya. Dan untuk pengiriman, insya Allah untuk dalam negeri dan luar negeri pengiriman bisa sahabat ya. Jadi untuk sahabat yang berada di luar negeri juga insya Allah bisa memesan. Dan untuk uangnya bisa langsung transfer ke rekening resmi saya atas nama Muhammad Nasihin. Nanti akan dikirimkan admin saya. Mungkin itu saja info dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.